Ketemu lagi dengan 1, 2, 3 review semuanya. Nah, kali ini kita ngebahas sebuah HP yang gak goib ya. Ini HP-nya cukup banyak kalau misalnya kamu cari di marketplace. Dan harganya hanya 1 jutaan aja. Kalau kamu misalnya cari si merek yang banyak miminya itu kan harganya juga nggak begitu jauh ya, kadang-kadang malah lebih mahal, banyak yang lebih mahal dengan spek yang emang lebih bagus ya. Tapi barangnya nggak ada, nah makanya lebih baik kamu beli ini aja gitu ya. Harganya cuma 1 juta. Bahkan kalau misalnya kamu lagi beruntung bisa dapet yang di bawah 1 juta. Kita unboxing dulu. Kelengkapannya komplit ya. Tapi kita buka aja dulu ya. Nah ini kita buka dari HP-nya. Dan fiturnya ini adalah 64 tambah 12 GB massive memory, tapi gimmick ya. Hati-hati, jadi memang RAM aslinya 4 GB, tapi bisa ditambahin jadi 8 GB. Kira-kira buat apa ya 12 GB? Tapi ya nggak apa-apa lah, namanya juga gimmick. Kita kletek aja. Dan nah seperti apa HP-nya, kita nyalain. Nah, ada disclaimer dulu. Bagi yang menggunakan itel, ini banyak yang ngeluh katanya matanya nggak nyaman. Nah, jadi hati-hati karena itu yang menjadi alasan kenapa HP ini murah. Mungkin karena layarnya nggak begitu bagus. Kita lanjutin sambil dia loading. Kita lanjutin di paket pembeliannya, kita bongkar aja. Ada chargernya dan ini kurang lebih ada di setengah ampere 2 volt. Setengah ampere 2 volt berarti cuman 10 watt. Oh kok aneh banget ya, kecil banget loh. 1 watt 10 watt, aneh. Setengah ampere ya, kok setengah ampere ya. 5 volt 2 ampere, bener 5 volt 2 ampere berarti cuman 10 watt. Wah gila. Ini ya nggak apa-apa ya, namanya dapat charger gratis ya syukur aja gitu. Tapi ini bakal lama banget ngecasnya. Terus ini udah Type C, which is good gitu ya, which is good. Kita nggak tahu juga apakah kalau kita ganti kepala chargernya gitu, apakah jadi cepet. Yang penting beli kepala chargernya, nah kita nggak tahu. Terus pasti ada SIM ejector. Yang menarik lagi adalah dapat casing, walaupun ini casingnya ini gimmick ya. Bukan berarti kalau misalnya ada bulatan kayak begini bisa wireless charging. Ini gimmick doang, apa-apa. Yang penting ada bentuknya. Dan yang penting dapat casing bawaan gitu ya. Karena ini agak susah nanti bakal nyarinya. Terus ya inilah tampilannya. Dan kita coba setting-setting aja. Jadi kalau bawaannya udah keinstall TikTok ya ternyata ya. Dan biasanya oh ya, ini lumayan ada itel ID ini biasanya kepake banget kalau misalnya kita butuh untuk backup gitu ya. Kalau misalnya ada hilang data atau apa, nah bisa kepake nih. Pakai itel ID-nya gitu ya. Oke, ini lewati aja lah, ntar lewati. Selamat datang di itel 13.0 gitu ya. Dan kita lihat saja seperti apa. Ya nggak ada apa-apa sih sebenarnya. Install update gitu ya. Oke, kita bisa install, tapi nanti saja. Dan seperti ini tampilannya. Coba kita lihat. Yang biasanya gue nggak suka ya dari HP-HP yang murah itu biasanya disuntikin bloatware banyak banget, tapi ini bersih loh. Cuman ada apa sih ini WeLive, Wow FM ya buat radio paling gitu ya. Oke, ini colokin audio, colokin jack audio. Coba kita lihat jack audionya dari mana ya? Oh ada, masih ada jack audionya guys. Nah ini asik ya. Terus kita bisa coba bisa di play. Coba kita play. Wah asik ya, asik ya. Ini masih bisa radio dan asik banget.
pastinya awet gitu kalau cuma denger radio doang. TikTok, ada Light, ada Spotify, apa lagi ya? Ini banyak aplikasi yang berguna sih menurut gue ya, bukan aplikasi yang aneh-aneh gitu ya. Ada Calcare buat keamanan kali. Udah cuma gitu doang, dan menurut gue ini bersih. Terus kita akan coba tes kameranya gitu ya. Tes kameranya seperti apa? Oke, ini dia. Kameranya bisa dibilang pasti burik. Bukannya menghina gitu ya, tapi pasti burik. Nah, kayak begini tapi oke lah ya. Ini fotonya seperti ini, tuh hasil fotonya. Ya, lihat hasil fotonya seperti ini. Mana sih? Nah, kayak begini hasil fotonya. Lumayan lah ya. Walaupun nggak detil-detil amat. Video, kita coba video, kita rekam video gitu ya. Videonya sih kalau di sini kelihatan bagus. Kita lihat aja seperti apa gitu ya. Dan kita lihat videonya seperti apa hasilnya. Lumayan. Bisa dibilang ini lumayan lah. Kalau ngomong bagus, nggak bagus-bagus amat. Terus portrait itu berarti nanti ada efek bokehnya. Oh, ada low light guys, ada low light. Coba kita matikan lightnya, jadi ini low light ya. Kita lihat seperti apa hasilnya. Low lightnya, cepet loh motonya, aneh banget. Badan hasilnya menurut gue bagus loh. Low lightnya bagus, karena dia oke, ini editingnya bagus menurut gue. Software editingnya bagus banget sih. Jadi oke lah, oke, nggak jelek loh. Kalau Pro mah ya udah untuk setting. Terus apa lagi ya udah. Kalau HP buat cuman untuk WhatsApp, untuk sosial media ini udah lebih dari cukup. Jadi gimana? Kalau kamu butuh HP gitu ya buat kakek kamu, buat bapak kamu gitu ya, atau untuk adik kamu, menurut gue ini worth it banget dengan harga 1 juta. Layarnya udah gede. Layarnya menurut gue nih udah cukup gede dan bisa untuk nonton YouTube pasti nyaman karena layarnya gede. Tapi memang yang harus diperhatikan adalah bentar, ini dia auto brightness gitu emang. Coba kita tutup. Coba ya. Kalau auto brightness dia biasanya ini kita gedein. Di sini enggak dong, enggak auto brightness, enggak kan. Kalau auto brightness dia biasanya nutupin ngerendahin, enggak, dia belum ada auto brightness pastilah. Sensornya pasti belum lengkap gitu. Oke, ini murah banget. Kalau misalnya kamu pengen beli, bisa beli dengan cek link yang ada di deskripsi, dan harganya nggak sampai 1 juta ya. Nggak sampai 1 juta, mumpung masih murah, mumpung lagi murah gitu ya. Lumayan buat nanti lebaran gitu ya, pakai HP baru yang keren kayak begini. Yuk, segera cek link yang ada di deskripsi. Dan ngomong-ngomong, ini kameranya nggak usah dianggap ya, tapi keren-keren kayak iPhone gitu ya, iPhone boba-boba gitu. Tapi kameranya sebenarnya cuma ada 1. Nggak percaya? Oke. Oh ya, ngomong-ngomong, ini nggak ada wide kamera ya. Nggak ada wide kamera, alias kalau misalnya kamu pengen foto rame-rame, dia nggak bisa karena kameranya cuma 1. Nih, tutupin aja ini, yang ini udah habis tuh, hilang. Ini hanya sensor doang dan ini flashlight. Tapi flashlightnya gede banget loh. Bisa dibilang gede banget ya. Coba flashlightnya kita nyalakan. Oke, terang ya, terang banget sih. Terang banget tuh, terang banget ya, karena dia ada flashlight yang segede gaban gini loh. Jadi ini bakal terang kalau malam-malam. Oke, segera cek link yang ada deskripsi dan dapetin yang namanya itel A70 recommended sih. Kalau misalnya kamu pengen yang speknya lebih tinggi, bisa S23, gue juga udah review dan ada di link yang ada di channel ini ya, karena gue udah beli di S23. Tapi S23 harganya waktu itu masih di 1,3. Kalau ini hanya 1 jutaan aja. Penasaran? Cek link yang ada di deskripsi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah, bye-bye.